Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Samana Putra dari kelas X MIPA 4. Pada kali ini, saya akan menceritakan tentang cerpen berjudul Indra Bangsawan. Pada suatu hari di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja yang bernama Indra Bungsu dan istrinya Tuan Putri Siti Kendi. Selama hidup di kerajaan, Siti Kendi tidak pernah melahirkan seorang anak laki-laki. Maka dari itu, raja menyuruh orang untuk membacakan doa-doa dan serta bersedekah kepada fakir miskin. Tak kunjung beberapa lama, Siti Kendi pun melahirkan dua orang anak laki-laki. Mengenai hal tersebut, raja pun menjadi sangat senang dan menamai kedua anak laki-lakinya. Yang tertua adalah Syah Peri dan yang termuda adalah Indra Bangsawan. Sampailah kedua anak raja tersebut di usia 7 tahun. Mereka disuruh untuk mengaji dengan Mu'alim Sufyan. Setelah mereka bisa mengaji, mereka disuruh pula untuk mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf serta tafsir. Setelah itu mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Hal tersebut membuat raja bingung untuk memilih siapa yang akan menjadi raja selanjutnya karena kehebatan kedua anaknya yang sama. Raja terbangun dari mimpinya dan menceritakan mimpi tersebut kepada anaknya, bahwa siapapun yang berhasil menemukan buluh perindu yang dipegang oleh raja, maka dia pantas menjadi raja selanjutnya. Kedua anak tersebut pun memohon izin kepada raja untuk mencari buluh perindu tersebut. Mereka pergi ke hutan secara bersama, akan tetapi terjadilah badai hebat yang menimpa mereka sehingga mereka pun terpisah satu sama lain. Syah Peri menyerahkan dirinya kepada Allah dan berjalan dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa lama, Syah Peri pun sampai di sebuah tempat kediaman raja. Di sana, dia melihat sebuah gendang. Dia pun membuka dan memukul gendang tersebut. Tiba-tiba, seorang membatir bahwa jangan memukul gendang tersebut. Syah Peri pun mengambil pisau dan membuat gendang tersebut terlecet oleh pisau. Syah Peri pun, Putri Ratnasari pun keluar dari gendang tersebut. Dia berkata bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda, maka orang tuanya memasukkan dia ke dalam gendang. Peri pun mengeluarkan pelayan-pelayannya, dan ketika Garuda itu datang, Garuda tersebut berhasil dibunuh oleh Syah Peri. Maka mereka berdua pun hidup sebagai suami istri. Di sisi lain, Indra Bangsawan sedang mencari saudara yang di sebuah padang pasir yang sangat luas. Dia pun menemukan sebuah gua dan dia bertemu dengan raksasa. Indra Bangsawan menjadikan raksasa tersebut sebagai neneknya. Raksasa tersebut memberitahu dia bahwa dia berada di negeri Antabrantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Raja Kabir tunduk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kumalasari, sebagai tanda kepatuhan kepada Buraksa, dan jika tidak, maka Buraksa akan menghancurkan negeri itu. Raja Kabir menyuruhkan siapapun yang dapat mengalahkan Buraksa, maka dia akan dinikahkan dengan putrinya. Raksasa mengusulkan Indra Bangsawan untuk bergabung untuk mengalahkan Buraksa dengan memberi Indra Bangsawan sarung sakti yang dapat membuatnya berpindah dengan cepat dengan isyarat yang diberi raksasa. Dengan isyarat dari raksasa, Indra Bangsawan pun sampai di negeri Antabrantah dengan cepat dan dia menjadikan dirinya sebagai budak-budak keriting. Raja Kabir tertarik kepadanya dan menjadikan dia sebagai permainan Putri Kumalasari dan diberi nama Si Hutan. Si Hutan disuruh untuk memelihara domba Putri Kumalasari yang terdiri dari seekor jantan dan seekor betina. Suatu hari, Putri Kumalasari bercerita tentang saudaranya yang negerinya dihancurkan oleh Garuda. Untungnya Garuda tersebut berhasil dibunuh oleh Syah Peri. Syah Peri mempunyai saudara kembar yang akan membunuh Buraksa. Dia bersedih menunggu kedatangan Indra Bangsawan. Si Hutan menghibur putri yang sedang bersedih. Suatu hari, mata Putri Kumalasari mengalami kesakitan yang luar biasa. Dukun pun berkata bahwa penyakit ini dapat disembuhkan dengan susu harimau beranak satu. Raja pun berkata bahwa siapapun yang dapat menemukannya, maka dapat menikahi anak perempuannya. Setelah itu, si Hutan pun pergi mengambil seruas bambu yang berisi susu kambing dan menyangkutkannya pada pohon kayu. Dia pun menunggu di pohon tersebut dan mengeluarkan sarung saktinya. Dia pun berubah menjadi Indra Bangsawan semula. Kesembilan anak raja datang dan meminta susu yang dikira sebagai susu harimau tersebut, tetapi Indra Bangsawan memberinya syarat. Setelah memenuhi syarat, kesembilan anak raja itu mengambil susu tersebut dan mempersembahkannya kepada raja dengan hati yang gembira. Namun itu susu yang salah, kata tabib. Setelah Indra Bangsawan mendapat susu harimau beranak muda yang asli dan mempersembahkannya kepada raja, mata putri pun bisa diobati. Sampailah pada saat penyerahan Tuan Putri kepada Buraksa. Raja menyuruh orang untuk membangun singgasana di tengah padang pasir tempat duduk Tuan Putri dan sebuah bejana sebagai tempat minum Buraksa.
Di sanalah juga kesembilan anak berebut Tuan Putri. Siapa yang berhasil mendapatkan 7 hidung dan 7 mata buraksa, maka boleh menikahi putri raja. Raja pun meninggalkan putrinya di padang pasir, tetapi si hutan menemaninya di sana. Tuan Putri merasa terharu dan mengubah nama si hutan menjadi si kembar. Setelah itu si kembar pun memohon kepada Tuan Putri dan mendapat kembali raksasa. Raksasa memberi kuda hijau dan mengajari cara membunuh buraksa. Si kembar menaiki kuda tersebut dan menghampiri bejana tersebut. Tuan Putri mempersilakannya naik ke singgasananya dan memangku Tuan Putri. Sebelum itu, si kembar memasang perangkap di bejana dan menyuruh kudanya untuk menarik perangkap tersebut bila buraksa meminumnya. Buraksa pun datang kepada Tuan Putri dengan menakutkan. Tuan Putri merasa ketakutan kepada buraksa tersebut. Buraksa melihat bejana bersih air dan meminumnya. Saat diminum, kedua kuda pun langsung menariknya sehingga buraksa terperangkap. Dengan sigap, si kembar langsung membunuh buraksa tersebut dan mengambil 7 hidung dan 7 matanya, serta mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Putri. Tuan Putri pun langsung menyadari bahwa si kembar adalah Indra bangsawan. Setelah itu, kesembilan anak raja datang dan melihat buraksa yang sudah mati serta hidung dan matanya sudah hilang. Maka dari itu, mereka membawa buraksa itu kepada raja. Raja tidak percaya karena melihat buraksa yang sudah mati. Namun, kesembilan anak raja tersebut tidak memenuhi syarat yang dikatakan oleh raja. Tak lama kemudian, Indra bangsawan memberi mata dan hidung buraksa tersebut kepada raja. Raja pun memberi putrinya kepada Indra bangsawan. Akan tetapi, Indra bangsawan menolaknya dan merasa tidak pantas menjadi suaminya. Tetapi, Tuan Putri tidak masalah dengan itu dan akhirnya mereka pun menikah. Sekian cerpen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.